Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu di dalam kehidupan yang kita lewati, kita tidak pernah lupa menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sudahkah di dalam kehidupan kita, di dalam ruang hati kita, kita menjadi orang yang memiliki sifat mengasihi dan juga menyayangi selayaknya orang yang mengenal Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Islam mengajarkan kita untuk menyembah Allah dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat ke-77. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik. Namun, apa kita hanya diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia sehingga melakukan kebaikan misalnya kepada binatang, apakah itu juga akan berpahala? Tentu ada mungkin dari teman-teman yang belum mengetahui dimana kalau berbuat baik kepada sesama tentu kita akan mendapat pahala. Namun bagaimana ketika kita berbuat baik kepada binatang? Apakah itu akan berpahala juga? Kita bisa melihat di dalam sebuah cerita yang terdapat di dalam hadis yang sahih tentunya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat di mana ada seorang laki-laki yang sedang berada dalam perjalanan. Kemudian lelaki tadi di tengah perjalanan merasa sangat kehausan. Kemudian dia melihat adanya sumur. Lelaki tadi turun ke sumur tersebut, kemudian meminum airnya. Setelah meminum air, kemudian dia naik lagi ke atas. Tapi dia melihat seekor anjing yang sangat kehausan, sampai-sampai anjing tersebut menjulur-julurkan lidahnya ke tanah. Kemudian si lelaki tadi berkata di dalam hatinya, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Kemudian laki-laki tersebut kembali ke sumur untuk mengambil air dengan sepatunya. Kemudian dia naik dan memberikan minuman kepada anjing tadi dengan air yang berasal dari sumur. Akibat perbuatannya tersebut, Allah kemudian menghapus dosa-dosa orang tadi dan juga diterima amal perbuatan di mana laki-laki tadi menolong memberikan minum kepada anjing tersebut. Selesai menceritakan itu, kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami juga akan mendapatkan pahala dengan menyayangi hewan-hewan itu? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, ya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Fikuli dzati kalbidin robbatin ajrun. Setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Itu poin penting dari pembahasan kita kali ini. Teman-teman bisa melihat dan menemukan hadisnya. Misalkan di dalam Sahih Bukhari dengan penomoran Syarah Fathul Bari, teman-teman bisa menemukannya di nomor 6009. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dengan penomoran Al-Alamiyah, teman-teman bisa menemukannya di nomor 5550. Sedangkan untuk teman-teman yang mau ngecek hadisnya di dalam Sahih Muslim, teman-teman bisa menemukannya di nomor 2244 dengan penomoran Syarah Sahih Muslim. Sedangkan teman-teman yang memiliki kitab Sunan Abu Daud, maka teman-teman bisa mengecek hadisnya di nomor
2550 dengan penomoran Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Dan juga teman-teman yang memiliki kitab Al-Muwatta Imam Malik, teman-teman bisa melihat dengan penomoran Al-Alamiyah di nomor 1455. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sehingga seorang muslim selain berbuat baik kepada manusia itu berpahala, berbuat baik kepada hewan itu juga berpahala. Bahkan itu berbuat baik kepada hewan melatih diri kita agar ikhlas dalam beramal, karena kita tidak mungkin mengharapkan balasan baik dari hewan tersebut. Ketika kita berbuat baik kepada hewan, tentunya kita tidak mengharapkan itu. Di dalam perbuatan baik ini tentu niat kita adalah berbuat baik karena mengharap pahala dari Allah. Karena kalau kita berbuat baik misalnya kepada manusia dan kemudian mengharapkan balasan baik akan kita terima dari orang tersebut, maka siap-siaplah kecewa. Karena tidak selalu kita berbuat baik kepada manusia lalu manusia itu akan membalas kita dengan kebaikan. Oleh karenanya itu tidak masalah bagi kita seorang muslim, karena kita tidak mengharapkan balasan baik dari manusia, bahkan pandangan baik pun tidak, karena yang paling penting bagi kita adalah balasan dari Allah Ta'ala. Itulah salah satu pengertian tentang keikhlasan. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam surat Ar-Rahman, Allah menjanjikan untuk membalas kebaikan kita dengan kebaikan pula. Berbeda jika kita berbuat baik kepada manusia, tentu belum tentu kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Sebetulnya kalau kita melihat perbuatan baik tadi, ketika kita sebagai seorang muslim berbuat baik kepada hewan ataupun manusia, hakikatnya sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Kita bisa memahami bahwa ketika kita berbuat baik kepada hewan, kita juga mendapatkan pahala, dan juga kebaikan itu menyebabkan penghapusan dosa. Di dalam agama Islam, bahwa perbuatan baik itu dapat menghapuskan dosa. Oleh karenanya, kita di dalam kehidupan ini selalu melakukan investasi dan menjadikan kebaikan sebagai instrumen investasi terbaik di dalam hidup kita. Karena investasi di dalam hal kebaikan, di dalam melakukan kebaikan, akan kita panen tidak cuma di dunia, namun juga di akhirat kelak. Oleh karenanya, penting bagi kita sebagai seorang muslim betul-betul bersifat menyayangi dan juga mengasihi, dan jangan lelah dalam berbuat baik, karena Allah Ta'ala menyiapkan balasan yang begitu indah untuk kita. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.